Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Dan tentunya pada malam hari ini kita jumpa lagi di acara IG Live. Tentunya dengan bintang tamu yang sangat menarik dan tentunya akan membuat Anda yang semua hari ini hadir akan mendapatkan sesuatu, ya. Dan seperti yang kita ketahui, sekarang sedang zaman pandemi, ya, apalagi semuanya serba beralih ke online, ya. Mungkin penjualan serasa down, sulit, ya, banyak yang mengeluh, pusing, stres dan lain sebagainya, begitu ya. Tenang, untuk hari ini Anda tidak perlu lagi pusing, bahkan semuanya bisa Anda atasi, ya. Bahkan ini akan mempermudah Anda tentunya, ya. Karena saya telah mengundang pada malam hari ini seorang coach yang sangat ahli sekali. Wow, dan tentunya sudah tidak asing bagi Anda semua tentunya. Siapa lagi kalau bukan seorang ahli video monetizer, Chris Tuhuteru. Wey, luar biasa, akan segera bergabung bersama kita. Oke. Baik, mari kita sambut. Inilah Coach Chris Tuhuteru. Wey, halo Coach, apakah nyambung? Oke, halo, luar Bro Ferdi. Ya, saya mengamati Instagram lu bro, begitu tertata dengan rapi, ya, desainnya menarik, wajar. Di konten-konten sempat melihat, ya, Oke. ya, bisa mendatangkan follower, subscriber dengan begitu mudahnya, ya. Pasti sudah banyak sekali pengalaman, pembelajaran, berproses bertahun-tahun sehingga bisa dapat sebuah formula yang wajar dikenal sebagai coach video monetizer, ya. Siapa lagi kalau bukan Coach Chris Tuhuteru? Boleh kita wow. Sebelum kita mulai, saya mau sapa dulu nih. Ada sahabat-sahabat yang luar biasa nih. Oh, ada Chai Tarot. Wah, ini suhu tarot ini, ya. Ada Wins, thank you udah bergabung. Rob Sugiarto, ya. Kemudian ada juga Chandra Budi Irawan, thank you. Ya. Baik. Sebelum kita mulai, saya penasaran, Coach Chris, ya. Mengapa ketika saya buka video atau apa, saya selalu keingatnya itu Coach Chris begitu melekat, karena wow, itu video-videonya viral gitu, ya. Kemudian konten-kontennya sangat membantu sekali sehingga banyak yang menjuluki sebagai coach video monetizer. Kira-kira selain itu apalagi yang membuat bro bisa dijuluki sebagai video monetizer? Silakan bro untuk di awal. Oke, thank you Bro Ferdi udah diundang ke IG Live. Saya senang banget nih bisa sharing kepada teman-teman hari ini. Apalagi kalau seumpama lewat sharing kita hari ini bisa bantu Anda punya penjualan, bisa bantu Anda punya bisnis gitu, ya. Nah, sebelum mulai boleh saya tanya dulu nih, suara jelas bro sampai situ? Bukan hanya suara, kegantengan juga jelas bro. Mantap bro. Makanya dibilang icebreaker nomor 1 Indonesia nih, modelnya begini nih soalnya. Oke, jadi kenapa kok disebutnya video monetizer? Karena begini, pada prinsipnya kita kalau masuk ke dalam dunia video itu kan banyak yang mengartikan video itu sebagai hanya mencari keren, hanya mencari cantik, mencari sensasi, dapat joget-joget terus follower dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, terus dapat duitnya dari mana? Nah, karena saya sering banget tanya itu kepada teman-teman, mereka kebanyakan nih, jujur aja ya, kebanyakan itu susah jawabnya. Ya nanti kalau follower udah banyak kan ada brand yang masuk, endorse, mungkin kalau di YouTube jadi dapat AdSense. Terus saya tanya, berarti di awal kamu duitnya dari mana? Ya masih kerja, mungkin profesional, mungkin karyawan, mungkin mereka menerima produk-produk untuk di-review, ya. Atau banyak sekali yang membuka jalan itu sebagai reviewer, ya mereka beli dulu di awal gitu. Itu banyak banget kayak begitu. Nah, that's why ketika saya tanya terus dapat duitnya dengan cara apa dan kemudian banyak hal yang mereka bingungkan, dari situ saya mulai kasih beberapa masukan aja nih buat teman-teman. Jadi dari pengalaman,
kalau seumpama seorang jasa konsultan, psikolog misalnya, apa yang bisa mereka jual dari awal? Jangan cuma sekedar nunggu ada sekolah minta di review gitu ya. Atau ada teknik psikologi tertentu yang mau dia review baru dapat duit. Kan ini sayang nih, ketinggalan duitnya. Ya kan? Betul. Nah, kenapa nggak dari awal coba ditentukan ada nggak market yang membutuhkan jasa dia? Nah, kalau misalnya ada market anak-anak nih misalnya, atau orang tua yang anaknya bingung nih, bakatnya mau kemana, ini misalnya langsung ya. Terus kemudian ya dia membuka kelas untuk pembimbingan anak tersebut atau bahkan orang tuanya. Nah, terus dia mulai membuat video-video yang mengedukasi pentingnya anak itu dari kecil diarahkan ke satu bidang tertentu. Misalnya nih. Nah, terus kan pasti orang tuanya akan tanya, lah produk yang kamu rekomendasikan apa? Nah, disitulah kita mulai monetize. Jadi nggak cuma nunggu ada brand yang mana itu sudah lama banget baru jadi, baru dapat, atau mungkin nunggu jadi pembicara, atau nunggu dapat AdSense yang mana itu tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama itu kecil banget sebetulnya. Nah, kenapa kok enggak mulai dari awal kita gunakan media sosial itu untuk mempromosikan apa yang sebetulnya kita miliki? Nah, itu sebetulnya sederhana nih konsep ini, tapi waktu praktek banyak banget yang miss di situ. Nah, that's why karena saya banyak bantu teman-teman untuk bisa monetize dari awal di luar dari AdSense gitu ya. Nah, kemudian mereka bilang, wah ini kayaknya video monetize, karena lewat video saya bantu teman-teman untuk bisa monetize atau dapat duit lah bahasanya. Itu, Bro Ferdi. Menarik ya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan uang, konten yang kita buat bukan hanya untuk hiburan semata, tapi bisa mendatangkan uang, money ya. Di situ kata kunci ya. Wow, dan ini menarik ya. Dan tentunya kalau kita lihat ya, mungkin bagi sebagian orang merasa, aduh coach, kan coach enak, kalau saya kan masih gaptek. Saya pegang video aja bingung apa yang mau dikontenin. Nah, seringkali orang merasa, aduh aku masih gaptek. Apakah mungkin aku yang pemula ini bisa seperti Coach Tuhu Teru yang dalam berapa hari saja follower udah nambah, kemudian videonya viral? Apakah mungkin? Oke, gimana nih Coach? Ini dari 10 orang yang bertanya, 11 bingung jawabannya apa. Gua harus ngomong apa nih katanya dalam video. Ya, yang satu lagi siapa gitu ya? Yang satu lagi adalah yang ditanyain. Akhirnya dia bingung juga ini. Iya ya. Kayaknya semua orang nih nggak ngerti harus ngomong apa di video mereka. Nah, prinsipnya gini. Setiap orang itu pasti punya cerita. Mereka punya pengalaman tentang produk mereka. Misalnya nih, Bro Ferdi ini sering banget acara, event, opening. Mungkin dulu mulainya dari misalnya MC gitu ya. Dulu zaman kita masih sering event offline kan, ada kondangan, ada pesta, ada ulang tahun, ada meeting, dan lain sebagainya. Pokoknya nge-MC lah misalnya gitu. Nah, terus dari pengalaman-pengalaman tersebut, pasti kan ada yang kita bilang sebagai tips. Yang kita bilang sebagai, daripada kamu ribet ini, ada nih cara cepatnya gini loh misalnya. Ya kan? Nah, sehingga itu yang sebetulnya bisa kita sharingkan kepada orang-orang. Ya, kita nggak buka terlalu detail, kita buka kasih tahu why, pentingnya apa, kenapa dia harus pakai jasa kita dan lain sebagainya. Karena walaupun kita ngajarin, tetap aja ada orang-orang yang nggak bisa menguasai skill MC tersebut misalnya, atau opening yang keren kayak Bro Ferdi. Wah, nggak bisa nih, udah panggil Bro Ferdi aja lah gitu misalnya. Iya nih, kita punya tenaga marketing nih kaku banget kalau deket-deketin orang di mall, di supermarket, kayak penguntit gitu bahasanya mungkin ya. Kan kita risih gitu ya. Nah, ternyata di training Bro Ferdi jadi jago, jadi smooth pendekatannya. Orang nggak merasa kayak dikuntit, kayak maling gitu ya. Nah, itu sebetulnya kan ada cerita bro, yang kita bisa bagikan kepada mereka. Mungkin beberapa ibu-ibu rumah tangga bingung nih. Saya kan tiap hari di rumah, ngurusin anak, cuma ngurusin masak. Apa yang mau saya monetize? Katanya gitu. Jangan salah. Banyak banget
orang-orang yang kemudian dari lingkungan RT RW dia, karena dia tiap kali masak dia posting di grup gitu ya, selamat makan siang, selamat makan malam, ini pesanan dari anakku, dari suamiku minta, kadang-kadang sepupuku minta, akhirnya aku masak gulai kambing, ikan kuning, papeda Ambon, misalnya kayak begitu ya. Terus tetangganya pada tanya, besok aku titip boleh nggak di kamu gitu, kayaknya enak nih. Mulailah dia, ya. Dulu terkena jasa titip, ini jasa makan siang rumahan. Ternyata ya, dari situ ibu-ibu ini buka catering. Nggak usah gede-gede, sehari dia buka untuk 3-4 rumah aja, itu kan udah 100.000 rupiah dia terima. Betul ya. Nah, bayangkan kalau seumpama dia hanya berbagi, masak ini, bumbunya ini, kan pasti banyak ibu-ibu yang walaupun tahu resep nggak bisa masak. Yes. Atau sama-sama nasi gorengnya, kenapa udah dikasih garam, yang satu keasinan, yang satu pas, gitu. Pasti adalah yang kemudian mereka tuh memilih untuk gua beli di lu aja deh. Nah itu yang kita bagikan kepada orang-orang, sehingga pada akhirnya, oh ya udah aku beli di kamu. Nah, jadi kalau seumpama ditanya mau ngomong apa di dalam video, banyak orang yang duduk bersama dengan saya 1-2 menit aja, itu langsung tiba-tiba kebuka cerita-cerita mereka. Dan ketika saya minta video yang apa adanya itu diposting ke sosial media, yang nonton ribuan. Dan rata-rata terkejut. Orang ini kenapa kok bisa ngomong selancar ini? Biasanya bosnya ini tukang marah-marah, ternyata hatinya baik misalnya. Pengalamannya banyak. Dulu pernah mulai dari nol, anak buahnya nggak ada yang tahu. Betul. Dulu suka nyolong mangga karena di rumah nggak ada makanan, akhirnya mangga tetangga dia ambilin satu-satu karena lapar misalnya. Wah, berarti dulu hidupnya susah ya, gitu. Misalnya kayak begitu. Ternyata dari hal-hal pengalaman hidup itu, mereka yang penting didorong dengan pertanyaan yang tepat, itu jadi satu bahan video yang orang nggak nyangka, ya. Walaupun mungkin tidak dimonetize dalam artian langsung orang butuh produk dia, tetapi intinya begini, lewat video orang kalau terbentuk trust, kalau lewat video terbentuk trust, tentu saja dia akan mengambil apa yang direkomendasikan oleh orang ini, betul ya? Betul. Nah, itu prosesnya ke sana, bro. Jadi di satu titik dia mulai merekomendasikan sesuatu, bisa close, itu. Berarti bisa dikatakan untuk yang pemula tidak perlu khawatir, tidak perlu harus punya skill edit video yang begitu canggih ya. Lakukan saja showing ya. Udah rekam ini udah bisa konten, udah bisa bermanfaat bagi banyak orang tentunya ya. Wow. Wow. Kalau dari bro sendiri ya, dari berbagai pengalaman nih ya, mungkin sudah melakukan aplikasi-aplikasi untuk edit video. Mungkin ada tidak tips bagi pemula, kira-kira ngedit yang paling mudah itu pakai apa ya? Sehingga orang merasa, wah ternyata edit video itu dibayangkan. Dan ternyata berkat di tangan Coach Tuhuteru ya, Coach Chris memberikan sedikit masukan, sehingga mudah ya ternyata. Mungkin ada sedikit tips aplikasi apa yang mungkin bisa memudahkan kita, Coach? Oke, ini buat ngedit ya, buat ngedit. Jadi untuk bicara proses edit video, sebetulnya saya menyarankan 2 nih. Untuk orang yang baru mulai, bisa mulai dengan tidak menampilkan wajahnya dulu. Karena banyak nih istilahnya zaman dulu kita di panggung itu demam panggung bro, gitu ya. Nah itu, aduh gemeternya luar biasa. Jangankan Anda, saya juga. Dulu video pertama saya itu mau bikin video 5 menit, itu take-nya belasan atau puluhan kali. Saya inget banget ya, dari badan itu dari adem, keringetan, basah, kering, sampai keringetan lagi, itu baru selesai videonya. Bayangkan ya. Nah, jadi pertama kalau buat saya, bikin video yang gampang itu coba pakai Canva. Kita bikin, kasih gambar, kasih animasi tulisan. Nah, yang penting memang skripnya apa yang harus diomong, atau apa yang harus diceritakan. Kita bicara dari editing dulu ya. Jadi kita susun dari skripnya, kita masukkan tulisannya itu ke dalam gambar, tinggal kita animasikan tulisannya. Itu gampang banget. Nggak sampai 5 menit sebetulnya, kalau tahu caranya ya. Ya kalau nggak tahu caranya ya masak Indomie juga susah gitu ya bro ya. Nah, itu yang pertama tuh, pakai aja Canva. Yang kedua, teknik berikutnya adalah, prinsipnya gini, kita IG live begini aja juga nggak diedit sebetulnya seru.
Karena orang itu mengikuti ceritanya, bukan hasil editingnya. Ya, editing itu pemanis. Kalau teman-teman masak, bahasanya garnish. Kita nggak makan tuh bunga dalam bentuk wortel yang di pinggir nasi goreng itu, kita nggak makan, bro. Tapi cantik kalau ada. Nah, pakai aplikasi, saya biasa pakai VN. Kalau hari ini di handphone, ya, pakai VN boleh. Karena buat saya, yang penting kalau secara cerita sudah masuk, sudah kena, kita kasih tulisan subtitle, bro, sepanjang dari video kita. Itu akan sangat membantu orang-orang untuk memahami ini kita lagi bicara apa. Ya. Jadi kalau seumpama Anda punya produk, Anda punya something, Anda editnya pakai VN, kasih subtitle. Cara bikin videonya, nah saya loncat sedikit, saya tambahin. Cara bikin videonya gampang. Skrip yang panjang itu, kita coba bagi menjadi beberapa bagian. Misalnya skrip perkenalan diri. Nah, langkah pertama adalah tag aja dulu bagian pertama dari video tersebut. Jadi ngomong misalnya, halo saya Chris Tuteru, video monetizer, bantu teman-teman pengusaha untuk bisa dapat sumber income baru di internet lewat video. Selesai, ngomong itu aja dulu, cut. Ya, mau dihentikan videonya boleh, mau dilanjutin boleh. Nah, nanti di bagian kedua, kalau udah inget lagi skrip berikutnya apa, ngomong lagi. Nah, nanti ada jeda kosong di antara dua ini, kita tinggal potong, bro. Ya, jadi kita hanya ambil bagian-bagian yang kita lagi ngomong dengan benar. Ya, nah itu teknik namanya teknik jump cut. Nah, ini susah nih. Jump cut itu loncat sambil potong, bahasanya gitulah, jump cut. Nah, teknik ini paling simple. Ya, yes, ini teknik paling simple, paling gampang, tinggal kita sambung-sambungin aja videonya. Dan menurut saya nggak perlu kasih aneh-aneh lah, kasih footage, kasih musik, udah kasih subtitle aja sebenarnya udah bagus banget. Itu sih dari saya, bro. Wah, menarik ya. Emang beda ya kalau di tangan para ahlinya sesuatu yang sulit jadi terasa mudah. Nah, sekarang orang mulai terlintas seperti ini. Ternyata itu ya. Oke, sekarang saya sudah paham tekniknya, bagaimana pakai teknik jangka, kemudian bagaimana lewat aplikasinya VN, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana membuat video kita itu menarik sehingga nggak biasa-biasa gitu. Nah, bagaimana seorang Coach Chris itu punya ide-ide yang membuat sensasi video itu nggak pasaran gitu. Nah, kira-kira tipsnya bagaimana nih mendatangkan ide-ide fresh terhadap konten kita ini, bro? Oke, silakan, bro. Oke, pada prinsipnya memang video kita diciptakan untuk tidak ada yang nonton. Ini harus diterima dulu karena kan kita bukan Atta Halilintar, kita bukan Syahrini, kita bukan siapapun itulah artis yang udah pasti kalau dibuka orang langsung tertarik untuk mau nonton. Siapa ini orangnya? Nah, oleh karena itu, gimana caranya supaya orang dari awal mau nonton kita punya video? Pertama adalah, saya akan membuka dengan dua hal biasanya. Hal yang pertama adalah perkenalan diri. Ya, jadi orang akan mengikuti cerita kita kalau misalnya menemukan kesamaan. Kesamaan apa nih? Kesamaan latar belakang. Misalnya sama-sama dari background psikologi. Background saya psikologi, saya pelajari tentang manusia, tentang karakter, tentang mental, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya saya ngomong tentang psikologi, orang-orang yang punya background yang sama, biasanya akan berusaha untuk mengikuti. Habis ini dia mau ngomong apa? Ya, jadi di awal langsung perkenalkan diri dengan cepat. Cepat aja ngomongnya ya. Gimana caranya bisa cepat, Coach? Latihan. Kalimat yang sama diulang-ulang terus-menerus, berkali-kali, nanti lama-lama akan jadi lebih cepat. Teknik yang kedua adalah mulai dengan pertanyaan. Ya, mulai dengan pertanyaan. Pertanyaan ini bicara tentang masalah apa yang biasanya dihadapi oleh customer kita. Misalnya nih, tadi Bro Ferdi punya pertanyaan bagus. Kalau mau bikin video, bingung mau ngomong apa. Nah, itu bisa dijadikan awal pembuka intro. Ya, jadi misalnya, oke, hari ini kita akan bicara tentang apa yang harus Anda lakukan ketika Anda bingung mau bikin video ngomongin apa.
Dan kita akan bahas dalam beberapa menit ke depan. Itu. Nah, mereka yang lihat itu dalam 10-20 detik pertama itu, oh ini mau belajar tentang, atau ini mau jelasin tentang ngomong apa di dalam video. Mungkin ada ide-ide, ada pengalaman, dan lain sebagainya. Nah, kalau orang ini, dia dalam posisi membutuhkan hal tersebut, dia kira-kira nonton nggak? Nonton pasti, butuh. Dia pasti nonton, karena dia merasa butuh, betul ya? Nah, kalau seumpama orangnya nggak nonton, gimana? Ya nggak apa-apa. Ini ibarat nasi padang enak, tapi kalau orangnya kenyang, ya dia akan lewat begitu aja, bro. Betul ya? Betul. Nah, jadi that's why kenapa di awal saya bilang, video kita itu memang ditakdirkan untuk yang nonton hanya orang tertentu aja. Nggak bisa semua orang terus kemudian akan nonton kita. Kecuali kita memang adalah pusat perhatian yang orang udah suka, udah kenal. Gitu ya. Nah, jangankan kita, banyak artis jalan di pinggir jalan juga nggak ada yang kita kenal kok. Iya. Atau di mall. Iya, wajar. Dan itu manusia banget. Wow. Gitu. Dan luar biasa sekali ya cara analoginya menyederhanakan ini. Wow, wajar Coach Chris kalau buka kelas, saya yakin nih pasti alumni bahkan yang udah ikutan kelasnya pasti belajarnya lebih cepat. Karena saya memposisikan saya sebagai orang awam, oh ternyata semudah ini ya belajarnya. Karena menurut orang kalau belajar video itu dalam tanda kutip udah menjadi momok ya, menjadi ketakutan sendiri. Apalagi wah ini kan sesuatu harus butuh skill, sesuatu yang saya ini gaptek, banyak alasannya ini dan itu. Dan ternyata belajar video itu menyenangkan ya. Karena lihat saya, Chris, semuanya jadi terasa mudah. Oke, sebelum saya lanjut, saya sapa dulu deh, Limberdi ya. Ini sekarang udah di bisnis properti ya, real estate. Ada Ibu ya, kemudian ada Bu Wayan, Bu Nur Sandi, Bapak atau Ibu Conik, Pak Sutopo ya, kemudian Pucin ya. Oke, thank you yang udah bergabung ya. Ketik di kolom chat apapun tentang materi hari ini. Apakah mungkin kita mampu siapapun dan menjual apapun melalui video ya? Anda boleh cara apapun. Baik, Coach. Berbicara tentang video lagi balik ya. Setelah kita udah ada gambaran nih, bagaimana cara memulainya, kemudian pakai aplikasi apa, bagaimana menciptakan ide-ide. Tantangannya adalah bagaimana mungkin tiap orang bisa konsisten gitu. Kadang udah mulai anget-anget tai ayam, besok goodbye my love ya. Jadi awal. Nah, bagaimana seorang Coach Chris yang begitu totalitas dalam dunia video ini yang betul-betul membuat saya wow, bisa menghadirkan follower, subscriber, itu dalam hitungan bulan itu signifikan banget ya. Bahkan ada berbagi tips di Instagram dan ini luar biasa. Mungkin boleh sedikit memberikan kepada kita apa sih rahasia dibalik Coach Chris yang begitu semangat untuk selalu ya konsisten dalam membuat konten. Silakan Coach Chris. Oke, konsisten itu sebetulnya adalah bagian dari membentuk kebiasaan. Kalau menurut saya, jadi mulainya adalah kita mau capai apa nih lewat video. Kalau yang mau dicapai adalah follower, pertanyaan saya, dengan follower bisa mencukupi kebutuhan kamu nggak? Kalau nggak bisa, coba ganti targetnya. Mungkin goalnya kurang menggairahkan. Kadang-kadang kita butuh dalam bentuk angka, mungkin kita butuh dalam bentuk material, atau kita butuh dalam bentuk kebahagiaan dari seseorang yang kita ingin perjuangkan misalnya. Nah, jadi kok ngomongnya kok kayak filsafat banget gitu ya? Karena kembali ke manusia. Manusia itu ya tadi itu karakternya memang seperti itu, anget-anget tai ayam. Ini rata-rata seperti itu. Iya. That's why kenapa kalau kita mempelajari tentang kepribadian seseorang, 80% dari kita itu suka banget dengan kebersamaan. Ya, kebersamaan itu artinya kalau kerja sama-sama rame-rame datang ke kantor, walaupun banyak orang mencibir kita kerja kantoran, tetapi kerja di kantor itu lebih terbentuk semangatnya. Lihat sana belum mulai main game ya kita kerja terus. Belum jam makan siang ya kita kerja terus. Kita udah capek teleponin orang sana masih telepon terus ya kita akhirnya ikut keseret gitu. Dan nggak pernah kita pungkiri bahwa ada kok hal-hal yang bahkan kita sukai pun gitu ya. Ada satu waktu kita tuh jenuh gitu dengan hal itu. Nah, that's why kenapa
Kalau bicara tentang pekerjaan, untuk mulai membangun konsistensi, yang perlu dilakukan adalah coba kita tiru satu teori yang sederhana nih. Di Jepang ada teknik untuk membangun kebiasaan, yaitu dengan melakukan satu tindakan yang sama setiap hari selama 1 menit di jam yang sama. 1 menit aja. Cuma 1 menit. Nah, ya, jadi dari beberapa buku tentang habit yang saya baca membangun kebiasaan, ternyata 1 menit ini yang paling gampang. Dan coba lakukan itu secara rutin, 28 hari, 2 bulan, 3 bulan. Itu nanti limitnya di 3 bulan itu. Kalau setiap hari bisa 1 menit terus selama 3 bulan, nanti di bulan keempat, kebiasaan itu kalau kita mau lepas, rasa badannya nggak enak. Atau rasa perasaannya nggak enak. Ibarat kayak biasanya ngomongnya jujur, tiba-tiba bohong nih, gitu ya. Udah makan belum, padahal lapar kerucuk-kerucuk, cuma karena sungkan gitu ya, kita nggak mau makan. Nah, itu nanti perasaannya nggak enak. Nah, sama dengan hal ini. Jadi konsistensi itu dibangun lewat 1 menit, 1 menit, 1 menit. Nah, kenapa kok 1 menit? Aku mau berusaha lebih kok di awal-awal mulai, misalnya olahraga, pengen kurus, pengen diet. Hari pertama langsung angkat beban 30 kilo, kelihatannya ringan, ya. Setelah mulai hari pertama, hari kedua pinggang semua patah, ya, bahasa Jawanya kecetit. Iya. Nah, apa yang ada dalam pikiran kita? Kita akan merasa bahwa kebiasaan baru yang akan kita bentuk ini kok rasanya membuat kita menderita. Kira-kira orang bakal lanjut apa enggak? Ternyata dia nggak mau lanjut, dia pasti lari. Apalagi dia memutuskan untuk berhenti. Nah, salah satu buku yang saya baca tentang Atomic Habit, dia bicara tentang memulai kebiasaan dari hal yang paling kecil adalah mulai itu bahkan saat kamu masih merasa enjoy dengan kebiasaan baru tersebut. Ya, misalnya adalah mulai minum air. Di mana-mana taruh air. Minumnya nggak usah banyak-banyak, 1 teguk aja. Coba deh sekali mulai minum kebiasaan minum air putih, sekali minum disuruh minum setengah botol. Yang ada dalam pikiran kita apa? Minum air itu menderita. Betul. Apalagi ada yang ngajarin dulu itu bangun tidur langsung minum 1 botol aqua. Bahasanya begitulah. 1,5 liter, saya bilang gila nih orang. Bro, kita tuh minum dikit-dikit. Yang penting 1 hari 2 botol atau 3 botol. It's very good. Dan itu habitnya begitu. Kalau sekali minum harus 1 botol, 1 botol. Jangankan kita di rumah. Ya, di rumah yang air dekat aja udah malas minum. Apalagi kalau kita lagi pergi. Bawa air, boro-boro. Kalau di luar air segini udah sehari udah bagus. Bayangkan. Nah, jadi konsistensi itu dibentuk pertama dengan kebiasaan, dengan kebersamaan, lewat goal, atau kadang-kadang kita minta bantuan orang lain untuk mengingatkan. Ya, karena namanya manusia butuh bersosialisasi. Nah, cuman memang untuk beberapa orang yang sudah sangat termotivasi, jangankan diingetin, dia yang ngingetin orang lain. Jadi dia yang jadi apinya bahasanya. Nah, itu Anda kalau tipe orang yang seperti itu, bersyukurlah Anda, karena Anda karakternya kuat. Itu bro, bangun konsisten 1 menit sehari. Luar biasa sekali. Bagaimana membangun kebiasaan hanya dengan 1 menit saja, ya. Lakukan selama 3 bulan di jam yang sama. Jadi tidak perlu muluk-muluk. Kadang manusia tuh suka begini. Dia misalnya mau minum atau melakukan aktivitas apapun, dia menyepelekan 1 menitnya itu, merasa aduh sudah nanti aku hari 7 langsung 7 menit. Nanti hari ke-10 langsung 10 menit. Nah, inilah yang tidak menjadikan dia habit. Karena menganggap sepele 1 menit yang konsisten itu tadi. Setuju bro. Dan ini benar-benar mencerahkan semua yang hadir ya. Oke, untuk yang masih bergabung nih, ada Mr. Hong ya, Bu Wayan, Oitomi, kemudian ada Bu Yustia ya. Anda boleh ketik di kolom chat, bebas mau tanya seputar apapun tentang materi kita hari ini. Bagaimana kita mampu menjual kepada siapapun dan apapun dengan lewat video ya. Baik, berikutnya nih bro, terakhir bro. Kira-kira menurut bro nih, setelah kita sudah tahu cara ngeditnya, bahannya apa, kemudian kita juga bangun konsistennya, kira-kira menurut bro, bagaimana kita mampu melakukan tahap berikutnya? Apakah kita perlu melakukan yang namanya IG Ads atau FB Ads ya, untuk membuat kita punya penjualan itu menyebarnya lebih cepat? Apakah kita pakai gratis atau ada jangan-jangan cara gratisan yang mungkin berdampak juga tanpa kita perlu IG Ads atau FB Ads? Silakan bro. Untuk bagaimana memaksimalkan penjualan kita.
Ini pertanyaannya sederhana, jawabannya panjang, satu buku. Oke, tips kita itu aja. Ya. Oke, sebelum saya lupa, saya mau ingetin sedikit. Jadi bangun habit itu boleh libur, tapi maksimal 1 hari. Jadi kalau hari ini lupa, jangan sampai 2 kali lupa berturut-turut. Itu namanya kita abai, kita membiarkan, ya. Itu, jangan sampai lupa. Nah, jadi apakah kemudian kita membutuhkan bantuan kalau seumpama kita mau jualan, gitu ya? Nah, buat saya, dalam setiap bisnis mereka butuh ada dorongan tambahan. Jadi misalnya begini, nggak pernah tuh saya lihat Tokopedia, Shopee berhenti beriklan. Padahal siapa yang nggak tahu mereka? Betul. Masih tuh. Mereka berusaha untuk menjadi top of mind dari setiap customer yang menggunakan marketplace. Kenapa? Karena tetap aja bagaimanapun itu 250 juta orang masih ada yang nggak tahu mereka. Bahkan kalau sudah tahu, mereka masih membutuhkan bulan ini gue lagi ada promo dan mereka harus tahu promo itu. Ya, apalagi kita bro, orang yang ya siapa sih yang baru itulah. Siapa sih yang baru pertama kali lihat saya di sini ya? Pasti kan banyak gitu ya. Nggak apa-apa, dan saya nggak akan tiba-tiba gubrak gitu. Enggak, karena saya tahu, saya juga bukan Pak Presiden gitu ya, bukan Pak Menteri. Tahu, dan itu wajar. Nah, oleh karena itu, pada prinsipnya kalau kita mau jualan kepada siapapun, jual apapun, pertama tadi prinsipnya adalah ceritanya harus tepat dulu. Ya, kita memberikan solusi bagi masalah yang mereka butuhkan. Jadi misalnya tadi adalah orang pengen kurus. Kenapa dia pengen kurus? Karena ternyata pengen bisa honeymoon kedua dengan pasangannya. Yeah. Udah lama jalan di mall gak digandeng bro. Maunya itu doang ternyata. Lupa gitu ya. Udah lama jalan tuh gak dipegang pinggangnya misalnya, gak digandeng atau apapun itu. Ya. Atau udah lama ketika mau tidur gak bilang I love you sayang misalnya. Yeah. Nah ternyata itu semua karena tiap hari suaminya selalu bilang, oh si A tambah kurus ya, istrinya nggak kerasa. Yeah. Atau kayaknya gue harus mulai olahraga nih, celana udah nggak muat. Padahal dia nyindir sebelahnya misalnya. Nah kita nggak pernah tahu. Yeah. Nah jadi produk Anda itu menjual itu, menjual keharmonisan bisa kembali lagi antara suami istri misalnya. Nah message tersebut, pertanyaannya adalah apakah dibutuhkan oleh follower kita doang? Atau apakah semua orang sudah tahu message tersebut? Di mana Bro Ferdi adalah salah satu tokoh yang sangat menguasai ice breaking. Di mana kalau kita bikin acara, itu yang paling penting adalah opening. Di awal, dimanapun itu bro, pesawat kalau mau terbang itu kan ngegasnya susah. Ya sama event itu bukanya yang susah. Kalau bukanya udah bikin orang ngantuk bro, jangankan sesi penutup, tengah-tengah sebelum makan siang udah tidur bro, pada belum makan. Gitu ya. Nah, jadi kalau seumpama kita bicara tentang konten kita, apakah perlu untuk dilihat oleh orang-orang di luar sana? Perlu banget. Mau pakai iklan, mau pakai organik, Anda mau message personal satu persatu, lakukan semua. Karena namanya kita bisnis bro. Selain toko dibuka di mall, ya kan, toko dibuka di mall, kita butuh bagiin brosur di food court, kita butuh pasang spanduk di pinggir jalan raya, kita bikin banner yang gede, neon box dan lain sebagainya. Kenapa? Padahal mall itu kan udah rame, yang datang ke situ kan banyak. Karena kalau Anda nggak pernah buka toko di mall, Anda harus tahu mall itu rame. Tapi buka toko di mall dan berharap toko kita rame secara langsung otomatis, itu mimpi yang bolong. Betul. Nah, sama. Butuh perjuangan. Jadi, apakah kemudian video saya banyak yang nonton itu semua gara-gara iklan? Nah, tergantung tujuannya. Kalau tujuan saya adalah mengumpulkan follower, ya itu berarti salah. Karena mungkin saya nggak berhasil mengumpulkan follower dengan banyak dengan cara itu. Tetapi, kalau tujuan saya adalah pesan saya dilihat oleh orang yang tepat, apakah itu dia mau jadi follower apa enggak? Tujuan saya bukan itu. Tujuan saya orang yang lihat pesan ini kemudian beli. Nah, contoh misalnya kita punya satu tempat laundry dekat rumah kita. Dia kasih tahu ada Instagram dia bagus. Jujur aja saya bilang sama dia, gue nggak pernah follow lu. Tapi tiap lu punya konten bagus apa, gue selalu lihat, gue kasih like, gue komen dan lain sebagainya. Bahkan gue DM ke temen gue, saya bilang gitu. Yeah. Itu more than enough.
Yes. Kalaupun saya nggak jadi follower dia, dan itu tidak masalah. Nah, yang menjadi masalah adalah banyak orang mengakui bahwa mereka menganggap monetize itu dari sisi banyak-banyakan follower. Nah, langsung sakit kepala saya. Ngapain saya bilang, bro? Iya. Justru ketika ada terjadinya sales, ada terjadinya orang beli, order, mereka komen, atau yang paling gampang mereka like lah, misalnya seperti itu ya. Ya, itu adalah benih-benih. Itu adalah tanda-tanda bibit-bibit, dan itu yang kita mau kejar. Jadi, parameternya adalah, kalau ingin supaya produk kita dilihat oleh orang yang tepat, mereka kadang-kadang dan seringkali nggak ada di follower kita, bro. Ya. Dan secara algoritma, secara cara kerja dari sosial media, tidak sampai 5% dari follower kita yang lihat konten kita setiap harinya. Nggak sampai 5%. Kenapa? Ya ada yang jam segini lagi makan, kumpul sama keluarga. Ada yang memang lagi off, dia capek, dia lembur, dan lain sebagainya. Kapan dia lihat? We never know. Nah, kalau kita pakai iklan misalnya, iklan tersebut akan muncul saat dia membuka handphone dia. Asik nggak? Nah, jadi kalau seumpama message kita tepat, dilihat ada kemungkinan konversi, penjualan, monetize. Nah, kalau kita hanya berharap kita posting di jam segini, berharap dia buka, ya harapan kita adalah harapan. Tapi kenyataannya bagaimana akan kita bisa mengukur sendiri. Itu, Bro Ferdi. Wow, dan tergantung lagi tujuan kita apa di awal ya. Apakah apakah closing, dan tentunya beda strategi, beda pendekatan ya. Dan beda. Pasti tentunya wow, bagi Anda yang ingin meningkatkan bisnis, atau misalnya Anda ingin lebih dalam nih ya. Kalau Coach Chris ada buka kelas untuk edit video juga nggak? Atau hanya lebih ke monetize-nya aja, teknik-teknik strategi pemasaran video saja? Waduh, ini nanti saya dikira jualan kelas, bro. Ya, untuk berbagi, bro. Karena mungkin ada yang merasa saya belajar video atau ingin memaksimalkan, atau bro sifatnya lebih ke konsultasi kah? Atau ngajarin edit video juga kah? Atau seperti apa, bro? Oke, jadi tadi adalah part of joke ya. Jadi maksud saya begini, justru sebetulnya ketika kita mengedukasi tentang pentingnya obat, pentingnya buah, kita juga harus kasih tahu bisa belajarnya di mana, atau bisa belinya di mana. Karena kalau nggak ngasih tahu, ini biadab juga nih orang kayak begini, saya bilang. Kurang ajar deh, ya. Nanggung, ngomongnya nanggung, dia nggak tahu adanya di mana, repot nih. Nah, jadi pada prinsipnya gini, kalau mau belajar ngedit, ya, saya memberikan materi tersebut, tetapi tidak secara spesifik. Kenapa? Karena kalau mau monetize, kita nggak butuh jadi videographer atau video editor. Itu beda kategori bisnis. Seorang pebisnis tidak diminta untuk bisa ngangkat pasir dari luar ke truk. Enggak, ya dia bisa ngangkat itu, dia tahu. Tekniknya persisnya bagaimana menjadi seorang angkat pasir, ya dia nggak perlu tahu itu. Betul ya, tapi dia tahu bagaimana how to run the business, how to sell pasirnya itu misalnya. Nah, jadi belajar editing saya kasih ada kelasnya, cek aja di link di bio gitu ya. Saya nggak mau terlalu hard sell, cek aja linknya di bio. Pada utamanya yang saya berikan kepada teman-teman adalah apa message yang harus dia angkat supaya bisa menjual, ya. Jadi apa yang harus dia omongin di dalam video dia, bagaimana cara nyusunnya, cara ngomongnya, apa kata-kata persisnya harus kita ucapkan supaya orang-orang itu nggak tahan untuk beli. Apa perintah-perintah yang harus kita berikan supaya orang itu tergerak untuk melakukan sesuatu. Misalnya, contoh gampangnya adalah, Anda yang sekarang nonton secara live, yang nggak keberatan, bisa kasih heart nggak di sini? Kalau Anda bisa kasih heart, Anda kasih heart. Nah, itu contoh. Dan kita berikan dalam bentuk kegiatan langsung di dalam video kita. Apakah ada yang kemudian akan melakukan? Ya tentu saja ada dan tentu saja tidak. Tapi itu nggak masalah. Ketika mulai terbentuk orang-orang melakukan kasih heart, ya kan dalam video kita misalnya dalam bentuk live, itu kan notifnya akan tetap muncul tuh. Dan semakin lama hatinya semakin lama semakin banyak tuh yang ngasih. Itu bisa banget seperti itu. Ya jadi saya ngajarin bagaimana cara mengarahkan perintahnya. Saya juga tunjukin kepada teman-teman apa yang harus mereka lakukan supaya video tersebut ada yang nonton. Tadi ada yang tanya sama saya, bro, lu ngajarin supaya video lu banyak yang nonton, video lu sendiri aja garing, bro. Saya bilang, apalagi kalau nggak tahu cara yang benar, lebih garing lagi. Betul.
Iya, karena setiap orang itu ada fasenya. Yes. Dan saya punya kemampuan video saya bisa dilihat secara organik itu juga sangat terbatas. Kecuali saya iklanin, mau dilihat jutaan orang pun kita mampu-mampu aja. Ya, nah, that's why kalau tinggal duitnya aja. Nah, tinggal pertanyaannya adalah banyak orang merasa bahwa mempromosikan video dia di sosial media itu kurang penting. Lebih penting menggaji seorang tenaga marketing sebulan 3 juta, 4 juta di luaran sana. Menurut saya dengan budget yang sama, kamu bisa dilihat 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan tenaga marketing kamu. Nah, mereka bingung tuh hitung-hitungannya. Wah, waktu saya tunjukin hitung-hitungannya, mereka terkejut. Selama ini saya kenapa cuma budget promosi setahun ya bro ya? Setahun 300.000. Setahun 500.000. Buat saya, mohon maaf, masing-masing orang memang punya kapasitas sendiri-sendiri, budget sendiri-sendiri. Tapi itu, kalau di Jakarta, itu biaya bensin 1 minggu, bro. Ya. Dan dia running bisnis yang jalan Indonesia Raya. Setara, bayangin dong, budget promosi setahun dia sama dengan bensin seminggu. Ini kan antara ketidaktahuan atau ketidakingintahuan gitu. Nah, jadi waktu saya kasih tahu, ya semoga lah orangnya terbuka pikirannya. Jadi mulai penjajakan ke arah sana. Nah, jadi itu yang saya ajarkan. Karena video itu bukan cuma soal editing. Ya, kalau mau belajar ngedit di Google banyak sekali, di YouTube banyak sekali. Anda mau jago kayak Zeking pun bisa. Ya, tetapi yang saya dari dulu nggak pernah ketemu adalah apa pesan yang harus kita angkat supaya orang mau beli. Itu hampir nggak ada, bro. Nggak ketemu saya. Jadi karena saya belajarnya pengen nangis rasanya, akhirnya saya bikin kelas untuk ngajarin orang melakukan hal tersebut. Karena menurut saya lebih penting video saya bisa jualan daripada video saya dibilang keren. Karena kalau orang bilang, gimana kontennya bagus, beli nggak? Enggak. Nah ini kan sakit hati. Ya. Lebih baik kita meniru Odading Mang Oleh. Iya. Ya kan? Videonya gitu aja bro. Tapi Odadingnya dong, jangan salah omsetnya gitu. Itu bro maksud saya. Terasa jadi Iron Man ya, luar biasa. Betul. Videonya biasa aja tuh. Ya. Biasa aja. Betul. Dan balik lagi ya, goalsnya apa? Apakah mau dapat follower? Apakah mau dapat closingnya? Atau mau jadi terkenalkah? Atau apa? Ya. Dan tentunya itu beda pendekatan, beda strategi. Dan saya sangat terkesima dari cara bro ngomong aja. Begitu tertata, begitu terstruktur, bikin orang itu mengundang penasaran tuh. Gimana sih kayak gitu lagi. Apalagi kalau ikutan kelas, wah ini bisa bayangin emosinya gimana nih ya. Itu bisa bikin orang benar-benar wow, bagaimana bikin sebuah video yang men-trigger orang. Sampai awalnya mungkin niat dia mau skip, ujung-ujungnya dia tonton sampai habis karena cara dia bawainnya itu loh bikin manas ya. Oke. Wah, thank you. Lumayan katanya ilmu yang sangat luar biasa. Oke, good. Ada Lauren Fern, udah hadir. Bu Agustina dari Medan, thank you. Horas Medan ya. Oke, Pak Gusderi ya, Pak Oitomi, Bu Justia dan yang lainnya. Baik. Terakhir bro, mungkin sebagai penutup, mungkin bro bisa memberikan sedikit closing statement bagi kita semua yang hadir hari ini untuk menyemangati kita, karena saya sangat tersentuh karena seorang coach Chris Tuhuteru itu punya cita-cita yang sangat mulia, sangat luhur, bagaimana ia ingin bantu 1.000 orang, bahkan banyak orang untuk mendapatkan 100 juta pertamanya lewat video. Dan itu adalah sebuah goal yang bagi saya, ini bukan adalah masalah seberapa kita dapetin uang, tapi seberapa kita bisa bantu uang, bro. Bantu orang bro. Dan ini mudah-mudahan yang hadir hari ini bisa, ya bro bisa memberikan closing statement yang menggerakkan dan menggugah mereka untuk mendapatkan 100 juta pertama mereka lewat video, sehingga dari uang tersebut bisa membantu mereka mewujudkan impian mereka. Oke. That's Chris. Saya suka banget di semangatnya. Gila loh. Padahal ngomong sendiri di dalam kamar itu, bayangin. Sama. Oke, pada prinsipnya gini, kenapa kok, mungkin saya cerita aja alasan saya memilih video. Ya, saya punya beberapa alasan sih sebetulnya ya, tapi yang paling utama begini, saya tipe orang yang kalau bisa sekali kerja,
dapat hasil berkali-kali, kenapa tidak? Jadi dulu tuh kan kita metodenya adalah sekali presentasi yang lihat ya satu atau beberapa orang, itu maksimal. Lantas gimana caranya supaya kita sekali presentasi yang lihat banyak, bro? Itu ternyata susah banget dulu. Ya kan, kita harus ngumpulin orang, bikin seminar 100 orang, sewa ruangan 100 orang, itu juta bunyinya. Hari ini kita punya YouTube yang lihat 100, kok rasanya kering kerontang. Ini kurang ajar, saya bilang. Ya, tolong jangan disepelekan. Itu 100 orang itu manusia semua, bukan jempol, saya bilang. Nah, jadi pertama saya pengen supaya impact yang kita bisa berikan itu bisa orang lihat banyak. Itu. Jadi bagaimana cara dari hari ke hari kita bekerja lebih lama, lebih efektif, lebih efisien. Itu dari dulu saya pingin seperti itu. Dan ketika saya ketemu video, saya menemukan jalannya. Oh, ternyata bisa nih. Video saya hari ini cuma, kalau yang di YouTube ini 100% organik. Anda bisa lihat, itu yang nonton cuma 300 ribuan orang. Kalau di sosial media yang lain ada jutaan lah, cuman nggak kelihatan secara real berapa angka totalnya. Nah, buat saya itu adalah angka yang besar sekali. Apalagi kalau ternyata lewat message saya ada satu orang aja yang kemudian datang, ketemu di mall atau di event, nepuk saya dari belakang, dia bilang thank you, saya get something, saya bisa untuk istri, untuk anak, sekolah dan lain sebagainya. Itu Anda nggak usah ngomong terima kasih pun saya udah seneng banget. Ya, nah itu yang saya pingin, karena namanya kita hidup, bro. Mau dapat sesuatu itu kan setelah kita memberikan sesuatu, bukan kita pamrih, enggak. Karena kan kita nggak pernah tahu nih siapa mau balesin kita gitu ya. Mungkin saya bantu Bro Ferdi secara langsung, yang balas si B, kita nggak tahu. Dan nggak masalah, jangan perhitungkan itu, gitu ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita bisa memberi impact besar kepada orang-orang, itu nanti balasannya juga gede. Pikiran saya tuh simpel begitu aja lah. Saya mau bantu orang, saya mau dibantu, saya bantu orang dulu. Ya, nah yang kedua yang saya pelajari adalah skill komunikasi. Itu adalah sesuatu yang akan menghidupi kita sampai kita tua nanti. Di era apapun itu, di era fax, di era radio, di era TV, hari ini era YouTube, habis ini metaverse. Perlu nggak kita belajar cara berkomunikasi antar manusia? Perlu. Dan itu kita nggak pernah miss. That's why kenapa salah satu alasan mungkin Bro Ferdi ikut kelas dan membentuk icebreaker ini tadi kan itu sebetulnya. Memulai komunikasi dengan tepat nih, dengan orang. Nah, jadi coba bayangkan kalau seumpama hari ini saya menguasai skill ini, saya bisa ajarin ke orang-orang terdekat saya. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalaupun cuma istri atau anakku yang ngerti cara komunikasi dengan benar, ya kita mati udah lega. Bahasanya gitu aja lah, gitu ya. Nah, jadi karena ini skill yang dibutuhkan sampai ke masa depan nanti, kalaupun seumpama itu tidak kita tuangkan dalam bentuk video, masih oke nggak kita mempelajari skill itu? Kalau masih oke, berarti coba kuasai satu skill yang kamu bisa pakai untuk menghidupi dirimu sampai masa depan nanti. Perdalam itu terus-menerus, setiap hari tingkatkan itu 1% setiap hari. Itu nanti pelan-pelan wadah kita gede, duit yang kita terima juga gede. Kalau kita bicara to the point tentang duit. Nah, prinsipnya itu, bro. Jadi banyak orang hari ini mikir gaji gua gimana cara naik, dia cari pekerjaan baru. Tapi dia tetap segitu-segitu aja. Buat saya, itu ibarat kita pengen ambil air 1 galon, tapi tetap pakai gayung. Nggak bisa. Nggak cukup wadahnya. Ya keambilnya cuma 1 gayung. Harus ganti galon. Nah, jadi buat saya itu, bro. Jadi semoga teman-teman bisa terinspirasi dari kalimat saya yang panjang ini tadi ya. Thank you sekali lagi Coach Chris Tuhutaru ya. Dari namanya kita bisa belajar kenapa dia begitu konsisten dalam dunia pervideoan ya. Bahkan betul-betul ingin berkontribusi membantu banyak orang meraih impiannya lewat skill video ini ya. Karena dia merasakan impactnya dan dia ingin berbagi impact tersebut pasti ya. Jadi bagi Anda yang ingin terus konsisten ya, selalu ingat Coach Chris Tuhutaru ya, terus ya. Terus gitu ya. Oke, itulah yang membuat kita selalu konsisten dengan terus
terus gitu ya. Oke, mudah-mudahan nama Coach Chris Tuhuteru selalu melekat di hati Anda untuk selalu konsisten terus dalam membuat video. Terakhir, dari saya, kita bisa merangkum dari kebersamaan bersama Coach Chris Tuhuteru ini, mulailah membuat video edukasi yang mampu memberikan solusi, sehingga penonton Anda muncul aksi untuk membeli. Demikian dari saya. Sampai jumpa lagi di episode IG Live berikutnya. Thank you Coach atas waktunya yang luar biasa. Saya banyak belajar dari Anda, dan bagi Anda yang ingin belajar memperdalam tentang skill edit video, cara kata-katanya bagaimana, Coach Chris sangat rekomendasi. Karena Anda sendiri pun sudah merasakan bagaimana ketika dia berbicara itu memainkan emosi. Dan penting sekali bagaimana kalau Anda mampu berkata-kata dengan komunikasi Anda yang mampu mengikat emosi, maka closing Anda akan semakin meninggi. Oke. Baik, sekali lagi thank you atas waktu dan kebersamaan. Sampai lope-lope. Seperti yang kata Coach Chris tadi, minimal kalau sudah ada yang lope-lope itu menjadi, ya, berarti hari ini IG Live kita bermanfaat. IG Live kita karena orang merasakan sensasinya dan khasiatnya tentunya. Baik, sekali lagi sukses selalu untuk Coach Chris dan selamat membantu banyak orang video. Bye bye. Bye bye. Thank you.